Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini jarang diliput oleh media-media sekarang begitu, ada apa ya? Karena kita lihat saja BEM UI ya melakukan tuntutan aksi atau demo begitu kan ya di Bundaran HI. Dan banyak muncul spekulasi-spekulasi bahwa ya ada salah satu mahasiswa kabarnya begitu kan ya ketika Fatimah BEM UI ya versus Kapolres Jakpus ya saat sopir mobil komando kabarnya dibentak suruh putar balik. Artinya ini banyak masih bersih tegang begitu kan ya antara dengan demo UI ini begitu kan ya demo mahasiswa UI dengan dengan pihak kepolisian. Ini saya kira kok jarang ya diliput oleh media-media itu begitu. Nggak tahu kenapa, padahal ini sangat penting sekali begitu untuk menyuarakan hak rakyat ya. Nah, salah satu yang kemudian membenteng besar ya di situ adalah ketika bertuliskan Adili Prabowo. Banyak muncul spekulasi-spekulasi yang kemudian kita lihat begitu kan ya bahwa apa yang mau diadili begitu kan. Nah, ini salah satu yang kemudian ya poster ya di mana di situ ada tulisan Adili ya Prabowo. Benar nggak mau mengadili Prabowo? Nah, itu menjadi pertanyaan. Nah, dengan secara saksama begitu kan melihat dengan sebuah realitas yang ada, ini kan masyarakat kan hanya ingin menyuarakan aspirasinya. Bahkan sehingga momen Fatimah ya wakil BEM UI ya begitu ya bersitegang dengan polisi begitu kan saat mahasiswa dicegat dan dilarang demo di Bundaran HI. Wih, ngeri bos, ada apa? Padahal ini kan menyuarakan rakyat begitu kan, menyuarakan aspirasi rakyat. Kenapa kok seperti itu? Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Coba kita tonton terlebih dahulu. Ini salah satunya. Nah, itulah yang kemudian diungkapkan oleh mahasiswa. Artinya begini, pihak kepolisian atau penegakan di situ hanya mengatur lalu lintas. Nah, perdebatan di situlah mengeluarkan undang-undang yang ada. Nah, secara tidak langsung BEM UI ini begitu ya. Wakil BEM UI ini mengatakan bahwa boleh Anda mengatur kita, tapi bukan seperti ini. Ya, mencegat seperti ini, kira-kira seperti itu. Mengatur itu dengan ketertiban yang ada di luar sana. Mengger. Nah, itulah perdebatan-perdebatan yang kemudian mahasiswa sangat luar biasa begitu kan. Artinya apa? Keberanian dari Fatimah Az-Zahra ya sampai-sampai memegang kerah baju polisi begitu kan. Ini kan ada pertanda bahwa ada keberanian untuk menyuarakan aspirasi rakyat di situ begitu, sehingga banyak demo yang seolah-olah diadang oleh polisi begitu kan ya. Makanya Fatimah Az-Zahra tadi mengungkapkan bahwa ini harus kita sampaikan karena ini adalah bagian aspirasi rakyat, kabarnya begitu kan ya. Ini coba kita tonton. Yang tiba-tiba nyuruh-nyuruh mobil yang udah kita bayar pakai uang BEM sendiri, yang itu adalah uang hasil donasi dari masyarakat, disuruh untuk pergi gitu. Bahkan harusnya bernegosiasi sama kami kalau memang mereka menghargai kami dan itu memang properti milik kami gitu ya, tidak dilarang untuk kita hadirkan gitu kan dari awal. Tiba-tiba disuruh pergi dan tiba-tiba Pak Yobi ini langsung tiba-tiba melangkahi kita gitu ya, langsung menyuruh supir kita untuk putar balik dengan diteriak-teriaki sampai supir kita merasa tidak nyaman, driver kita merasa tidak nyaman. Bahkan Pak Yobi ini berusaha untuk menggunakan fisik kepada saya gitu ya. Jadi saya bingung, mungkin saya harus karate setelah ini seperti yang Pak Prabowo bilang ya, anak 10 tahun itu supaya nggak ada yang berani, mungkin supaya nggak ada polisi yang berani gitu ya sama kita. Kita akan berusaha semaksimal mungkin, tapi nah, ini sepi dari liputan begitu kan. Nggak tahu ini maksudnya bagaimana. Tapi yang jelas tuntutan-tuntutan dari beberapa demo itu dari BEM UI begitu kan ya. Ada 8 tuntutan aksi demo. Ini bukan sekedar kajian mahasiswa kabarnya begitu kan. Tuntutan yang pertama adalah soal menghentikan penjajahan negara atas rakyatnya sendiri. Tuntutan kedua yang menghentikan korupsi, ya, kolusi dan nepotisme atau KKN. Terus yang ketiga mewujudkan reforma agraria sejati.
Tuntutan yang keempat itu menurunkan harga kebutuhan pokok, dan ini menjadi krusial banget begitu kan ya. Seperti bahan bakar. Ini kan merupakan aspirasi rakyat juga begitu. Apa-apa mahal, sana sini mahal, bahan-bahan pokok mahal dan sebagainya. Nah, terus kemudian mengevaluasi total proyek strategis nasional atau PNS ya. PSN ya, serta menghentikan program makan bergizi gratis atau MBG begitu, dan Koperasi Merah Putih. Wih, ngeri bos ya. Ini agak berat begitu tuntutannya. Dan keenam, menghentikan pemusatan kekuasaan dan pemangkasan transfer ke daerah TKD serta mengembalikan otonomi daerah. Terus kemudian menetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatera dan Flores serta mempercepat pemulihan wilayah berdampak ya yang terdampak bencana. Terus kemudian yang terakhir, menghentikan represivitas represivitas ya dan intervensi TNI Polri dalam ruang sipil serta membubarkan ya YON-TP atau UNTP. Nah, ini yang kemudian menjadi tuntutan oleh mahasiswa itu. Nah, sehingga membentengin Adili Prabowo. Nah, dalam pidato-pidato yang kemudian disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, nampaknya masih mempertahankan bagaimana soal makan bergizi gratis, terus Kopdes ya, Koperasi Merah Putih. Tapi kan dampaknya dan penanganannya bagaimana begitu? Ada yang kemudian koperasi Kopdes atau Koperasi Merah Putih dibangun di atas gunung kabarnya. Ada yang dibangun di sawah. Dan ini kan menjadi data ya. Masa iya kalau ada orang-orang yang kemudian mau membeli, masa mau ke gunung jauh dari perumahan orang kan itu logikanya begitu kan. Sehingga ini menjadi menjadi tuntutan oleh mahasiswa itu begitu kan untuk demo begitu kan, sehingga orang-orang banyak yang kemudian berterima kasih begitu telah menyuarakan aspirasinya. Coba kita tonton lagi. Tapi si Intel udah dulu dari ke depan. Mana kok menghilang dia? Inilah salah satu yang kemudian ya di mana mahasiswa ini menuntut begitu kan ya untuk tidak mau putar balik, tetap dia akan ada melakukan demo di Bundaran HI. Nah, maka disinilah yang kemudian banyak yang kemudian bersetegang begitu kan, sampai adu mulut lah dengan polisi begitu kan ya, untuk kata polisi saya ini mengamankan. Nah, memang betul mengamankan, tapi bukan seperti itu Pak, menghadang para demo kabarnya begitu kan ya. Jadi Fatimah Az-Zahra ini lantang naik begitu kan ya di atas mobil itu begitu menyuarakan ya ini harus demo di Bundaran HI, jangan dihalangi kabarnya. Banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial begitu, sehingga tapi saya kira demo-demo seperti ini begitu kan jarang untuk diliput oleh media-media itu. Nggak tahu apa maksud dan tujuannya, saya nggak tahu begitu kan ya, wallahu a'lam begitu, sehingga banyak narasi di media sosial begitu kan. Coba kita tonton begitu kan, seperti ini ya perdebatan yang dilakukan oleh Fatimah Az-Zahra seperti ini. Diskusi yang baik ya. Ya, oke. Ayo. Represivitas. Ayo. Oke. Represivitas. Nah, itulah yang kemudian perdebatan yang sangat sengit begitu kan ya. Saya apresiasi yang sangat luar biasa keberanian dari Fatimah Az-Zahra ini begitu kan ya. Kalau nggak salah ini adalah BEM UI begitu kan. Nah, sehingga memunculkan reaksi begitu ya. Sampai sekarang ini kan pemberitaan seperti ini kan nampaknya sepi begitu kan ya. Sepi, nggak tahu sepi karena apa, atau yang jelas tidak sedulu begitu, tidak seperti yang dulu. Kalau ada demo, media ekstrim kan nampaknya menyuarakan yang sangat luar biasa begitu ya. Bahkan apa yang disampaikan oleh oleh Fatimah Az-Zahra ini mengusahakan ya aspirasi rakyat itu tersampaikan, kabarnya begitu. Teman-teman Humanitikar, kali ini BEM UI sudah balik kanan bersama Kak Fatimah. Kata Kak Fatimah hari ini gimana Kak Fatimah? Kira-kira pernyataannya terhadap aksi hari ini yang dihadang oleh aparat?
menurut kita meskipun kita belum sampai di bundarannya sendiri, tapi aksi kita berhasil. Yang justru gagal adalah pemerintah untuk membuktikan apakah demokrasinya setengah-setengah atau tidak. Karena kalau nggak setengah-setengah, kita harusnya sudah sampai di bulan HI sejak hari ini. Kira-kira kedepannya apakah akan turun kembali dan apakah masa dari BEM UI ini akan lebih banyak lagi? Tentu dari kita pasti akan mengupayakan hal tersebut sih. Kalau turun lagi pasti seharusnya kita memang akan selalu turun lagi. Dan saya rasa dengan hambatan-hambatan ini masa harusnya realistisnya akan semakin banyak karena mereka kecewaannya semakin menumpuk gitu. Dan apakah tuntutannya tetap sama nanti saat turun kembali ke jalan ini? Nah, kita akan melihat setelah aksi ini apakah ada semacam perubahan dari pemerintah atau enggak. Nah, maka dengan harapan kabarnya begitu kan, ketika diwawancarai begitu Fatimah Az-Zahra ini mengatakan bahwa akan ada tuntutan lagi yang lebih besar ya. Kalau memang ini tidak didengarkan aspirasinya oleh pemerintah, maka kemudian akan ada tuntutan yang lebih besar. Wih, apa ini? Sehingga banyak kita lihat begitu kan ya, persoalan-persoalan yang kemudian harus diberesi. Memang di era hari ini banyak orang-orang pejabat-pejabatnya justru tidak begitu mendengarkan aspirasi rakyat. Padahal wakil rakyat sudah banyak begitu kan ya. Dan inilah yang kemudian menjadi tuntutan yang paling paling luar biasa begitu, sehingga orang-orang akan melihat dan menganggap bahwa ini harus benar-benar diperjuangkan ya. Di era Presiden Prabowo Subianto jangan hanya banyak pidatonya sana sini, tapi action di lapangannya yang harus diperhatikan juga. Kabarnya begitu. Kalau sekarang banyak yang teriak-teriak adili Jokowi, mungkin setelah Presiden Prabowo Subianto tidak akan menjabat, bisa saja berganti adili Prabowo. Tapi semuanya kan diatur dalam undang-undang kita. Ya, menyuarakan aspirasi itu silakan, gak ada masalah begitu kan ya. Dan itu adalah hak konstitusi berdemokrasi menyampaikan aspirasi seperti itu. Justru saya berterima kasih ada orang yang peduli begitu terhadap bangsa dan negara kita, bahwa ya mahasiswa ini adalah sebagai kontrol terhadap pemerintah. Tapi pertanyaan sekarang adalah pemerintah masih nggak mendengarkan itu. Wallahu alam ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.